من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Yang terhormat Pak Ketua, pokoknya sesepuh semua nih, paling yang masih muda yang berdua. Pertama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatan, terutama sekali adalah nikmat panjang umur, sehat walafiat. Sehingga dengan kenikmatan itu alhamdulillah di pagi hingga menjelang siang ini ya, cuacanya cukup cerah dan insya Allah secerah hari kita semua. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat dan juga umatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Pak Ketua, Pak Rizal, kemudian Pak Ridwan, Pak Nas, Pak Aldi, Pak Rizal, Bu Ita ya, kemudian Mursid, Pak Mursid, abang kita tadi Sultan, Pak Sultan ya. Subhanallah, alhamdulillah. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekalipun Gunung Ciremai, karena seorang Kuningan nih Pak, dibandingkan dengan Gunung Ciremai yang ketinggiannya itu mencapai berapa ribu itu, hati saya mungkin lebih besar dari gunung saya, dari hati saya gitu kan. Saya mungkin di sini berdua yang nyempil nih ya, saya Sunda, beliau Jawa. Jadi dari Sunda. Iya. Jadi saya agak-agak ini juga ketika menimpali atau mengomentari kata-kata itu, saya agak. Kalau tahu saya bahasa Indonesia aja ya. Pak Ketua, mohon izin mungkin mulai hari ini, saat ini saya menginginkannya itu pakai bahasa Indonesia yang baik dan nggak benar. tahu tadi. Iya, mohon izin Pak Ketua. Saya ketika bicaranya Pak Ridwan paham, cuman ketika saya mau bicara nggak bisa gitu. Salah gitu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Makasih, Pak Ron. yang kedua, saya nih agak ini juga ya, khawatir dan penuh dengan rasa was-was gitu. Kenapa? Karena ini mungkin merupakan hari yang bersejarah buat kita, buat saya pribadi khususnya. Saya bisa menghadiri acara ini, silaturahim ini, pertemuan ini. Kalau Pak Ustadz Kiai kita disebut Pak Sesepuh kita nih, diisep-isep malah jadi ripuh gitu. Luar biasa, subhanallah. Pokoknya saya khawatir tidak bisa melaksanakan amanah itu gitu loh Pak. Mengapa demikian? Karena Allah pun kan berfirman. Ketika Allah berfirman menyampaikan amanah kepada langit, bumi, matahari, gunung, mereka semuanya itu menolak gitu. Kenapa kalian tolak amanahku? Tidak ya Allah, aku khawatir tidak bisa melaksanakan amanah itu. Ayat berikutnya kan ilanas, kecuali manusia, dan itulah tanda-tanda kebodohan manusia. Tidak berarti serta merta, kadang-kadang orang jabatan aja dibeli. Jangan. Kita sebagai orang yang beriman jangan sampai begitu gitu kan. Takut khawatir amanah itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan itu, saya pribadi gitu Pak Ketua, Pak Mei, saya takut tadi tidak bisa memenuhi apa yang menjadi tupoksi saya gitu. Walaupun saya insya Allah saya siap gitu, tapi mungkin saya di belakang layar aja barangkali Pak Ridwan, atau gimana. Yang
aja. Tapi yang jelas intinya niat insunnya sudah ada gitu, insya Allah saya siap. Karena gimana ya, tadi disampaikan di dalam hadis itu udah jelas bahwa kita semuanya itu kulukum roin kan, bahwa kita semua ini adalah pemimpin. Dan ingat dari kepemimpinannya itu kita akan ditanya, minimal pemimpin diri sendiri gitu, sampai kita sampai pensiun. Cuma nih adik-adik kita nih yang belum pensiun, lanjutkan gitu perjuangan ayah anda ya, perjuangan dari kita semua. Ini yang lebih luar biasa karena biasa di luar nih beliau nih karena biasa di luarnya akhirnya sampai ke luar negeri, ke Malaysia lah, luar biasa subhanallah itu. Sampai-sampai nanti ibu kota Malaysia mau ganti kan di Putrajaya ya. Luar biasa. Oh, Putrajaya luar biasa. Kita nggak usah jadi ke IKN dapat. Lagi belanja. Aduh subhanallah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, berkaitan dengan program tadi yang sudah dikatakan, yang sudah disampaikan sepintas ya Pak Mai. Mungkin itu lebih baik Pak Ali. Lebih cepat, lebih baik. Jangan nunggu. Saya kadang-kadang greget gitu Pak. Saya tuh pengen ngomong, pengen berontak gitu. Ini ngomong mulu gitu, kapan kerjanya gitu. Kalau saya orangnya begitu Pak. Ayo kita mulai gitu loh. Ini pertemuan kita udah berapa kali pertemuan itu di Zoom ada berapa kali. Saya nggak hadirnya malah lebih banyak. Satu kali pertemuan udah 2 kali udah bosen nih saya pengen ngomong mulu, nggak ngomong mulu gitu. Ayo kita utamakan actionnya daripada kita bicaranya. Itu yang penting. Mungkin itu barangkali Pak Ketua, mohon maaf lahir batin. Saya orangnya ngomongnya nyeplos aja Pak. Iya nggak apa-apa. Mohon maaf lahir batin. Saya karena apa? Karena untuk kemajuan kita kan gitu Pak ya. Soalnya saya Pak Rohadi siap. Iya, siap. Kalau Bapak sama dengan orang Jambi Pak, ikan cepat, ikan gabus tidak akan lele. Ya. Makin cepat, Lebih makin cepat, gabus, lebih tidak bagus dan bertele. tidak bertele-tele. Betul. Sip. Betul banget. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih Pak Rohadi. Ya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Rohadi ketika kita halal bihalal di dinas ya. Hanya sepintas saya panggil Pak Rohadi sini. Saya ingin ngomong dengan Bapak. Apa? Saya punya yayasan Pak Ban. Karena beliau ini linknya di dinas Pak Pendidikan. di pendidikan. Saya tahu Jangan persis. ditanya, Jangan ditanya jenjangnya kemana, jalurnya kemana. Jadi saya tahu. Jadi kita itu ada reuni pensiunan Pak. MKSPP. MKSPP. Nah, itu selalu setiap tahun kita ada ngumpul itu. Nah, jadi beliau ini kata Pak apa? Pak Rationo. Pak Rationo ketuanya iya aja tuh katanya. Jadi makanya Pak Rohadi ini terpanggil. Aduh gangguan internet ambo. Subhanallah. Antar router bawah sama router atas kurang jauh. Baik. Lanjut Pak Ketua. Nah, jadi itulah perkenalan saya dengan Pak Rohadi. Siap, siap. Beliau nih terlalu cepat. Ke saya panjang sedikit kok mau gitu loh. Jarang ditemukan orang yang model Pak Rohadi. Makanya nah, saya kirim profil Pak Rohadi mari sini Pak. Siap, siap. kirim profil yayasan ke beliau, dibaca sama dia siap. Ini yang suka saya seperti itu Pak Rohadi. Nah, jadi kita undang untuk Zoom. Jadi beliau ini bagus. Iya. Indo sangat ini. Nah, inilah Pak Rohadi. Karena Bapak itu kita sepakat dengan Pak Ridwan. Bapak itu sesuai dengan bidang Bapak di bidang pendidikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu sudah kita tempatkan Bapak di bidang pendidikan. Bapak tidak bidangnya lain-lain. Cukup mengolah masalah pendidikan. Itu aja urusan Bapak. Nanti partnernya mursyid. Kasih tenaga anak muda. Siap. Wah. Nah, jadi Saya nggak kuat bisa digendong saya. kan Bapak curahkan ilmu Bapak ke dia. Apa yang Kalau ada ada. ya pastilah kan jauh berjalan banyak dilihat lama hidup banyak dirasain gitu ya. Nah itulah. Kemudian yang untuk publikasi ini Galuh Koco Sadewo. Ya kan? Tanpa minat. Dan dia punya produk botika, Pak. Botika. Apa tuh? Nah, coba silakan. Mursyid dulu lah ngomong.
Ya, Pak. Sebelum Pak Pak Tua belakangan Pak Ketua. Sekalian Tunggu nutup. sini loh. Apa ini? Tolong perkenalkan aja. Kenalkan ini. Pengalaman Dulu. ya. Ayo. Silakan Bu Mimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisi-bisi. Biasa. Yang terhormat Bapak Ketua dan para sesepuh yang hadir di acara kali ini. Perkenalkan saya yang mungkin yang paling muda di sini. Dua di antara kami yang paling muda. Nama saya Mursyid Kasmir Nasarli. Alhamdulillah saat ini beraktivitas sebagai operation staff di e-commerce. Jadi jual beli online tuh Pak. Jual beli online. Saya pengelola official shop di salah satu brand. Brand aksesoris handphone. Vivan kalau Bapak kenal. Powerbank Vivan, kabel Vivan itu. Iya. Itu yang saya lakukan setiap hari. Nah setelah jam kerja saya punya aktivitas tambahan sebagai tenaga pengajar dosen di Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi lebih itu pengajar mahasiswa saya itu karyawan gitu. Jadi saya mengisi kelas karyawan di hari kadang online kadang offline. Jadi kalau yang offline itu dari kampus-kampus luar Jakarta. Kalau yang offline saya ada di Universitas BSI Cengkareng. Oh, lampu merah ke timur sedikit. Iya. Ya, mungkin itu sih yang saya mengajar dari tahun 2011 ya. Sudah lama dan beraktivitas Sudah 14 tahun. Iya, di kantor itu dari 2014 di jual beli online. Mungkin ada kalau misalnya nanti ada kontribusi yang dibutuhkan mungkin insya Allah saya coba penuhi sesuai kebutuhan yang ada di yayasan. Insya Allah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lalu Ya. Langsung masuk kan? Langsung. Iya. Ya. Langsung lalu ya. Iya. Silakan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan semuanya sampai nanti pelaksanaan yayasan semoga lancar. Ya, saya sebagai sebenarnya keahliannya nanti lebih general ya. Penugasannya nanti di apa saja kita ngikut sebagai anak muda nanti kita mengenal kita. Nah kegiatan sehari-hari sebenarnya saya mengelola perusahaan IT. Jadi saya punya 3 perusahaan IT di Jogja, di Surabaya dan di Jakarta. Cuma sehari-hari memang sering di rumah ya, karena remote. Keahliannya adalah dulu spesialisasi saya di programming, jadi bikin program software komputer. Kalau zaman dulu bikin website waktu kuliah, kemudian sekarang bikin kecerdasan buatan, jadi yang lagi ngetren sekarang semuanya dikerjakan secara remote. Kemudian dari situ saya mengelola beberapa perusahaan dari rumah dengan beberapa skill yang beda-beda. Misalnya sekarang saya bekerja di Botika untuk kerjasama dan juga partnership menghandle pekerjaan yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Kemudian kalau perusahaan di Jogja, saya di bidang product development, jadi merumuskan bagaimana produk itu dibikin. Biasanya kalau produk-produk komputer itu ya bikin software, kemudian diaplikasikannya di mana, apakah diaplikasikan di perusahaan atau diaplikasikan di masyarakat secara umum seperti Gojek atau apa gitu ya. Kemudian di perusahaan yang satu saya sebagai komisaris, biasanya ngurusin arus kas laporan keuangan, kita periksa setiap bulan ya. Itu di salah satu perusahaan saya di Surabaya. Dia khususnya di CCTV monitoring. Jadi kalau ada CCTV, kemudian nanti ada orang lewat, dia bisa mendeteksi yang lewat itu kira-kira laki-laki atau perempuan, kira-kira seperti itu. Nah itu aktivitas sehari-hari, cuma lebih banyak di rumah karena fungsinya monitoring.
tidak melakukan pekerjaan teknis. Nah, cuma dari beberapa skill itu sebenarnya sekarang kalau dulu sebagai programmer, sekarang ke generalis istilah zaman sekarang itu generalis. Semuanya bisa tapi nggak ikut langsung ke dalam. Kira-kira itu kegiatan saya sehari-hari. Mungkin nanti secara penugasan kita ngikut, karena biasanya kalau anak muda itu kan menunggu perintah ya, menunggu perintah apa nih tugasnya, yang itu akan kita kerjakan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ini cocok juga tuh. Bisa anak muda itu kreatif dong. Iya, masuk nih program kita kan komputer. Ya, kalau dulu sering bikin, pasti cuma sekarang udah karena banyak yang diurusin jadi sedikit-sedikit aja. Iya, general. General ya. Ya, terima kasih. Ya. Sip, Galuh ya. Jadi kalau kita di rumah ini ya biasalah dengan anak-anak. Pokoknya apa yang disuruh kerjain ini, kalau ini dibantu sama dia Pak, itu aja Pak. Jadi kalau misalnya mau bikin spanduk, bikin spanduk dibikin aja. Nah, di program. Jadi memang itu dibutuhkan di SMK Pak. Iya. Untuk mensosialisasikan. Betul. Jadi nanti Pak Ketua Kenal maka kata sayang ya. ini adalah orang-orang yang bisa diberdayakan. Diberdayakan. Ya. Kalau Diberdayakan. biasanya kalau jadi speaker, misalnya di acara seminar atau apa, kalau abang kan di dosen ya. Ya. Kalau saya di dosen tamu, misalnya diundang di UGM di mana gitu. Ya praktisi. Invited speaker. Tuh. Biasanya di UGM atau di ITS Surabaya. Iya. Kalau di Padang kita pernah ngisi di Andala sama di ITP. Iya. Nah, itu Pak. Iya. Nah, jadi sudah kalau apa kan Jadi perjalanan bersambut lah. tetap buka yang seperti ini kan kita sudah jelas. Jadi untuk ruang-ruang kerja yang akan dilakukan nanti sudah jelas itu oleh Pak Ketua. Kira-kira apa yang harus dilakukan secepatnya. Itu Mas. Nah, sekarang kita beralih kepada Pak Ketua kita. Ini beliau yang akan memanage semua info yang masuk pagi ini. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Nas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita diberikan kesempatan dalam pertemuan ini dengan tempat asal yang jauh-jauh semua. Dan bagi saya sulit untuk mengumpulkan kita sebanyak ini sudah sulit. Di Zoom ini kita sudah sulit apa seperti sekarang. Alhamdulillah saya bersyukur sekali sudah sudi datang ke tempat kami. Kami sangat berbahagia sekali sudah didatangi. Karena tamu yang datang itu satu kehormatan bagi orang tuan rumah. Amin. Insya Allah. Barokah. Semoga kita datang bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi keberkahan bagi kami dan keberkahan bagi kita semua. Yang saya hormati. Volumenya kadang seperti Pak. Hah? Kamu suara mau kareh. Jadi pertama kali saya hormati Pak Ridwan, Pak Anas, Pak Aldi, Bu Dolaili, Pak Efri, Ananda Mursid dan Ananda Galuh ya. Iya betul. Pak Ketua ada di sini, Pak Ketua. Sebelumnya saya mungkin perlu memperkenalkan diri sebab tadi kan ada istri saya lewat, mungkin tadi ada anak saya Ada, lewat, iya. mungkin bisa kenalkan kan kurang Abdul kan. Nama saya Mai Rizal. Saya dulu sekolah di Padang di Teknik Sipil S1 Teknik Sipil Universitas Bung Hatta. S2 saya Teknik Industri ISTN. Kemudian saya mencoba belajar ke Malaysia karena awalnya saya dulu udah diterima S2 saya di Industri Teknologi Malaysia dulu, tapi karena sebelum Krismon 96 itu saya kan berusaha sendiri ya. 8 Krisma. Ya, tapi 96-nya udah ada di dalamnya. Udah ada ya? Udah ada. Oh, ketahuan. Disingkat saya nggak jadi. Iya. Akhirnya saya tunaikan lah, saya ambil
S3 Teknik Industri di UTM Kuala Lumpur, dan selanjutnya semester berikutnya saya ambil S3 Teknik Sipil di Universitas Teknologi Malaysia juga yang di Johor Bahru, jaraknya 350 km. Iya. Saya udah 8 tahun pulang pergi di sana. Dulu saya stay menetap di sana 3 semester. Saya berhenti resign dari tempat kerja saya PT Rekayasa Industri yang bergerak di bidang engineering, procurement, dan konstruksi rancangan bangun. Kalau ke Jambi Pak Aldi, saya sering ke ConocoPhillips di Sungai Rengas. Oh, sekarang ngas. Rengas. Kadang Apa supply? itu mau maintenance kilang gas. Oh, gas. ConocoPhillips. Saya sering ke sana. Di Palembang pun sering saya di beberapa tempat. Banyaklah Pertamina, macam dan pemilihan kilang, pupuk, minyak, pembangkit listrik dan semua itu. Saya yang ada di situ itu 25 tahun dari 40 tahun dunia kerja saya. Dia anak saya yang pertama ada di sini, ini anak saya nomor 2. Pertama laki-laki tinggal di Tanjung Barat sama anak sama istri dan anaknya. Di sini yang nomor 2 ini mau saya bawa ke Kuala Lumpur. Dari terima kerja, sekalian saya tulis 3 di sana juga di UTM tempat saya, nyambung dengan Mas tadi. Fakultinya Faculty of AI. Iya, betul. Tapi dia karena jurusannya satunya teknik industri dan saya ulang, jadi ada prodinya di sana di industrial design. Industrial design itu ya. Kamu pokoknya nggak boleh pulang sebelum tamat 3. Kamu kerja, sama kok link saya kan banyak di situ. Bisa dititipkan ya. Termasuk direktur, wakil direktur, sama dekan, waktu dekan saya titipkan. Yang tadi yang ada satu, yang nomor 3. Yang nomor 4 di tempat abang nomor 1 dari kemarin. 4 orang Pak ya? 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan dengan nomor 3 ini jaraknya 11 tahun. Kemarin baru lulus di SMK Kesehatan. Kalau di Padang Baru masuk. salin Pak. Salin. Baru masuk sekolah. Ya 2009. Aktivitas saya sudah saya sampaikan tadi. Mohon maaf, saya bukan membanggakan diri, semuanya ini karena Allah. Kalau orang bingung bagaimana menghandle kegiatan sampai 8 institusi. Iya. Nah, tapi bagi saya bukan kebanggaan itu. Semuanya karena Allah. Allah izinkan saya memberikan amanah, termasuk amanah biasa ini. Kalau organisasi saya dengan GPR RI sudah 25 sekarang aktif. Belum alumni, Iya. belum IKM, Gebu Minang, Bakor Agam, Luar biasa. Kecamatan Lubuk Basung, Nagari Kampung Tangga, Nagari Mungko banyak, termasuk di otomotif. Negeri 9. Nah ini yang di Indonesia belum otomotif, Iya. belum saya di sebagai di asosiasi dosen, asosiasi doktor, Iya. macam-macam lah namanya, banyak. Saya pun udah lupa namanya semua, tapi setiap insya Allah saya hadir. Ya, itu. Konsekuen ya. Luar biasa. Saya asesor juga, saya bercerita. Saya biasanya setiap hari pagi itu saya melakukan asesmen di 2 lembaga sertifikasi profesi di belakang stasiun Depok Baru sama di Jalan Mukaraya Sawangan di bawah LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Saya menguji jenjang 4 sampai jenjang 9. KKNI. Proyek karena saya sudah 2 tahun kosong, makanya saya sedikit, kalau menurut diri saya sudah kekurangan kegiatan. Tapi menurut orang sudah kelebihan. Masih kurang ya. Ya, karena tapi sudah dapat satu, saya mendirikan perusahaan BUMN Indonesia di Kuala Lumpur. Sekarang proyeknya mulai, anak saya bisa bawa satu. Itu pada PT Berantah Sabit Raya. Terus saya juga sebagai sama dengan Mas Galuh, saya banyak sebagai keynote speaker di Eropa, Amerika, Malaysia, Timur Tengah dan lain-lain, masih Jepang dan China. Tapi kebanyakan saya ikuti online karena nggak ada yang mensponsori. Iya. Karena saya membuat suatu riset yang jarang dikaji di internasional, namanya EPC Project Management. Bagaimana kita merancang, membangun, mengoperasikan suatu pembangkit kilang, pabrik, pupuk, semen dan lain-lain. Itulah sekilas dari anak saya, asal dari Nagari Manggopo, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, suku Caniago. Sebenarnya saya ini penyandang datuk, tapi saya belum ambil sudah 10 tahun. Belum mau itu Datuk Tan Majolelo. Kemudian saya juga aktivis sustainability dari
di bawah UNESCO namanya Global Ambassador of Sustainability. Satu nama perwakilan Indonesia, saya perwakilan Indonesia. Banyak lah kalau di asosiasi keprofesian nama saya sebagai pengurus Badan Kejuaraan Teknik Industri di bawah Prestasi Indonesia. Juga saya juga sebagai certified untuk insinyur ASEAN, engineer ASEAN, sampai macam banyak lah anunya itu kan. Kemudian kita masuk ke dalam pembicaraan Pak Ridwan, Pak Haji Bendro, Pak Anas, Pak Rohadi, dan udah modifikasi. Sekarang programnya kita mengerucutkan, karena waktu itu saya masuk waktu itu kan saya pernah ngomongnya bukan menyindir, bukan apa-apa. Saya ngikut sebagai pasif, peserta pasif. Lalu menepi biduk oleh Pak Ridwan kan gitu. Sama kayak Pak Rohadi. Belum kelihatan kan, dermaga ini belum kelihatan Pak, mungkin termamin auranya ya. Nah itu. Tapi kita sama maklum, saya Siap. akhirnya salah ngomong saya ternyata, salah ngomong saya, akhirnya suruh jadi ketua saya. Karena pertanyaan itu, tapi gini, Pak Anas, saat kita ada berkecil hati. Saya berterima kasih sekali, amanah yang diberikan ini semuanya karena Allah. Hati bapak-bapak dan ibu digerakkan Allah untuk mengamanahkan saya untuk yayasan ini. Saya sambut baik dengan alhamdulillah. Saya bekerja itu dengan hati, tidak ada satupun beban bagi saya. Oh tidak capek, udah gini bolak balik ke sana, sekarang terbang 3 kali seminggu tidak capek. Saya bekerja dengan hati lillahi ta'ala. Itu dapat duit dari mana? Dikasih nggak? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Betul. Dapat duit nggak dapat duit itu urusan Allah. Tapi kerjakan dengan hati, dengan bismillah kerjakan. Semuanya ganjarannya kan Allah yang mesti, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu. Sesuai dengan keinginan saya terjun ke dunia pendidikan ini karena Allah. Kalau duit yang ditanya, gaji saya di atas 50 juta per bulan. Nah, mungkin saya mengajar dengan gaji 7 juta sampai 12 juta. Ini nggak saya kerja. Saya tinggal resign saya kerja. Karena itu diamanahi almarhum ibu saya guru Pak, anak. Saya diamanahi, tolong tunaikan niat ibu walaupun sampai ibu sudah tak ada nanti. Itu saya ngajar di mana Pak? Saya diterima di BINUS Pak. Ya. Yang Kemanggisan itu 30 juta sebulan Pak. Kenapa umpam sambil? Karena di situ banyak orang yang tak mampu Pak sekolah. Dari cicil nggak sanggup bayar. Itu dia apa ladang pahala tuh. Kalau dari waktu saya di Tanjung Barat 23 kilo saya di sana. Di sini 24 kilo kalau lewat ini Cinere saya. Iya. Kalau saya kos operasional saya enggak balan, enggak tutup. Iya. Tapi karena saya niat kan karena Allah kan dari kita membantu ini mudah-mudahan pintu rezeki yang lain terbuka. Berkah. Itu. Ya itu Pak. Itu. Itu masuk yayasan ini gitu. Saya enggak pernah nolak. Saya ada yayasan satu lagi namanya Yayasan Cendekia Jakarta Bawah, ketua umumnya saya. Tapi mengumpulkan seperti ini udah 2 tahun saya bisa ngumpul kayak gini. Ini suatu keistimewaan ya. Karena saya penasihat di Rukun Kurawi Kecamatan Bosong. Alhamdulillah. Jadi apa namanya tadi, nauzubillah min zalik, saya tidak membanggakan diri, tidak menonjolkan karena saya demi Allah, saya tidak ada niat ya. Jadi kembali ke sudah mengerucut tadi surat ke proposal. Karena proposal ini berisikan kemarin dari cita-cita kita yang awalnya ke teknisi itu Pak Nas ya, Pak Ridwan. Teknisi laptop sama komputer sama handphone. Kemudian saya tambahkan, saya belum dapat jawaban lagi yang masalah teknisi AC itu. Nah, jadi kita masukin aja, kalau menurut saya kita sama-sama kita susun 3 agenda itu, 3 skema kompetensi itu yang akan kita jadikan untuk di proposal ini. Karena ini adalah kan banyak yang tahu di sini kalau itu kan jalurnya vokasional kan Pak, vokasi. Jadi memberikan pelatihan atau kursus singkat gitu sehingga menghasilkan kompetensi. Kalau di SKKN ini kursus begini jenjangnya jenjang 4. SKKN ini jenjang 4. Jenjang 5 sedang bersekolah atau pengalaman 5 tahun setelah tamat SMA sederajat. Kemudian jenjang 6 adalah fresh graduate S1, 0 pengalaman atau 8 tahun SMA. Ini maksudnya Pak Nas, kalau KKN ini level 4. Jadi kemudian nanti arahnya dari proposal ini kita harus gambarkan sedikit silabusnya apa nanti. Silabusnya kalau jenjang 4-nya apa saja gitu.
membuat ini menjadikan jadi ini kan gitu. Nah, gitu. Karena sudah susun kan itu ya. Nanti kita bisa review sama-sama gitu ya Pak Ridwan. Kita review sama-sama karena kembali lagi tadi karena kita satu. biayanya pasti kita membutuhkan uluran tangan. Ya. Orang-orang yang berniat baik, orang-orang dermawan, biarlah kita yang bekerja gitu kan. Ya, selanjutnya dari saya cukupkan dulu. Saya ikut mensukseskan agenda-agenda atau terlalu banyak apa tadi itu yang sama-sama ya. Nah, jadi kita matangkan, kita fokusnya ke proposal. Kita anggap kalau kita bikin roadmap, berarti tahun pertama ini kita fokus ke sini dulu, yang 3 ini dulu. Bagaimana mewujudkan yang 3 ini? Bagaimana strategi yang kita buat? Strategi pengolahannya, baik aspek finansial, aspek pelatihan, aspek sertifikasi dan lain. Kemudian termasuk ini off takernya, end usernya. Dalam kata end usernya siapa? Dan kita bukan hanya menciptakan orang yang kompeten saja, tapi marketnya di mana? Kalau saya bicara sama yang teman saya yang dengan pabrikan AC itu, otomatis nanti kalau diberi misalkan GRI misalnya atau Daikin, nanti mereka itu akan didistribusikan sendiri oleh Daikin atau pabrikan itu ke distributor-distributor atau toko-toko yang baru buka. Tenaga. Nah, itu rencananya. Saya tertarik di situ. Iya. Kalau bisa kita bisa juga yang dua nih laptop handphone sama komputer ini kalau bisa bekerja sama juga. Misalnya contohnya apa tuh? Teleskop apa namanya? Banyak itu kan? Toko komputer. Era Jaya. Apa? Era Jaya. Era Jaya Phone atau apa gitu. Store-nya apa? Nah, itu kayak gitu. PS Store. Nah, apa? PS Store seperti itulah. Gitu. Kalau bisa kita akan juga menjalin networking dengan mereka-mereka ini sehingga nanti Sebelum kita yang bisa kita bentuk yang baru ya. hasilkan ini terdistribusi biar sudah 3 bulan berarti nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, jangan sampai begitu, mandek jadi numpuk. Iya. Nah, kita sejalankan dengan menciptakan kompetensi orang tapi dunia kerjanya langsung kita selaras kita carikan gitu. Kalau AC tadi AC sustain. seperti itu. Itu cuma panas tambahnya bisa panas. Nah, kemudian saya cukupkan dulu ya sampai sini. Mohon maaf saya terlalu banyak ngomong dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Ketua Pak Rizal. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan dari perbaikan kalau ya, dan ini bisa nanti juga bisa kembangkan dari ya yang 3 itu saja dulu dan kita fokus ke laptop dan Handphone dan AC. handphone AC 3 ya. 3. Kalau kamera saya sudah sampaikan juga ke yang punya servis kamera di Pasar Baru. Mungkin Dia itu udah siap juga. 2 aja. 2 aja. Ya, iya karena laptop sama handphone ini hampir sama nanti. Sama ya. Softwarenya kan sama. Jadi mungkin laptop Iya. ya. Kan berarti AC dengan kamera. Laptop. AC, laptop dan handphone. AC Karena- ya. Karena kalau HP zaman sekarang itu udah sama dengan komputer, sama. Kamera kan udah DSLR. Iya. Dan itu dengan bisa dengan laptop ya. Kalau menggunakan DSLR Iya. Iya. Mungkin mereka Dan barangkali tidak menutup kemungkinan ya untuk pertama kita join dulu gitu ya dengan katakanlah mungkin Ericsson misalnya ya misal gitu kan. Kita sebelum kita membentuk sendiri gitu punya brand sendiri gini ya. Buat aja apa kayak gitu. Bisa aja. Jadi survei saya itu Pak ke laptop ini karena saya sering pergi ke Harkomenda 2. Iya kan? Iya. Laptop saya sering rusak. Bawa ke sana. Jadi tahu ya. Jadi tahu saya tanya sama dia, kenapa? Bagaimana caranya bisa memperbaiki laptop? Pak, katanya tak perlu sekolah orangnya, SD aja, saya aja SD enggak tamat. Itu 10 kali pertemuan. Itu paling bodoh orang itu katanya memperbaiki laptop.
kalau lagi anak-anak SMK itu barangkali 5 kali pertemuan gitu. Ya maksimalnya 10 kali pertemuan lah gitu ya Pak. Iya, 10 kali. Kita ambil yang Nah, apa namanya? yang bungeng, kalau orang Sunda bilang bungeng gitu. Iya. itu Yang bebal gitu ya. Iya. dan kita kan polanya kan pendidikan gratis Pak. Hmm. Pendidikan gratis itu yang dibayar kan cuma yang instrukturnya, yang ngajar. Kenapa kita ngambilnya ya Komangga 2? Karena kita tidak punya tempat. Di sini ada, di sana ada tempat. Dan kita membawa, nah, kalau misalnya jaringannya yang saya harapkan itu adalah orang Jakarta Utara. Jakarta Utara, dan itu linknya Pak Hamdan itu Pak, kan dekat dari situ. Jadi nanti yang belajar ke sana itu dia lebih mudah ke sana gitu. Kalau kita Pak, nah itu kader-kader yang akan kita harapkan nanti. Jadi gini Pak Nasir, saya Nah, potong. ya, silakan. Saya potong. Ya, Jadi gini, udah saya simak semuanya. Ya. Bagus, luar biasa. Supaya kita sampai pada tujuannya, ini dulu. Sistemnya harus ada nih. Sistemnya harus jalan gitu. ya, Kita nggak bisa memberikan pelatihan itu apa yang disebut tadi. Kenapa? Karena sistemnya belum ada. Padahal ada. iya, Contoh, ya kan, contoh. Kita lihat strukturnya aja dulu. Ada ketua, ada wakil di situ. Kemudian sini ada ketua bidang. Ketua bidang pendidikan beliau, insyaallah. Kemudian Renbang di sini beliau nih, ketua si Mas Dewo. Kemudian bidang pendidikan di Musim. Yang kosong itu adalah ketua bidang pelatihan keterampilan. Ketuanya nggak ada nih. iya, Nah, sementara ini dirangkap oleh ketua, iya, dirangkap. Sementara Nah, ketua mau nggak mau, aktivitasnya. kita bantu. Gitu Iya. loh. Kita bantu bagaimana perencanaan tadi bisa kita berikan masukan pada beliau mengeksekusi langsung ke sistem. Apa itu? Sekretaris menyiapkan apa yang perlu diperlukan itu. Ini kan sistemnya harus jalan dulu Pak Ketua, mohon maaf ya. Karena kalau ini nggak jalan, akhirnya apa? Kerja gotong royong aja dia Pak. Waduh kapan nih? Waduh begini-begini. Itu aja, nggak berkesudahan gitu. Kalau sistem udah jalan, siapapun di pucuk enak-nian, kata orang Palembang. Nah, di sistemnya harus jalan. Artinya begini, Pak Rohadi dalam bidang pendidikan menyiapkan konsep bagaimana kita bisa punya pendidikan. Bagaimana 10 tahun atau 5 tahun ke depan kita punya sekolah formal. Nah, ini kan disiapkan dengan konsep. Beliau udah menyiapkan. Kemudian Redbank gimana? Anda melakukan kajian-kajian, pelatihan-pelatihan ini gimana efektif nggak? Kalau nggak efektif, bagaimana lebih efektif? Kalau misal, ya, bagaimana supaya kita berikan pelatihan ini? Bagaimana dia bisa berkembang? Bagaimana dia bisa maju? Anda harus punya konsep itu. Mas Galuh, tolong dibantu itu. Jadi kalau sistem udah jalan, enak ini. Persoalannya adalah bidang ketua pelatihan keterampilan ini nggak ada di Pak Ustadz. Kalau ini udah ada, dia tinggal dorong pada ketua. Pak Ketua, ini kita pelatihan ini, kita lakukan ini di sini. Ini nggak ada nih Pak Aldi, mohon maaf. Nah kalau ini ada kan enak nih. Sekarang mau nggak mau, itu diambil oleh ketua. Ketua menentukan pelatihan ini, di sini. Nah, ini ketua juga itu sih. Saya kira itu ketua masukannya. Suara azan. Dari pengalaman saya sebagai orang birokrasi begitu Pak. Nah, jadi saya pensiunan dari Pertamina. Oh, Pak. Anak saya di Saya Pertamina di juga. di fungsi bagian hukum. Udah tidak kemana-mana. Di hukum itu udah tidak kemana-mana. Jadi memang urusannya dengan birokrasi ya. Jadi saya sangat paham sekali bagaimana struktur organisasi ini, sistem ini harus bisa jalan. Sangat paham sekali saya. Jadi Aristoteles itu kita dukung beliau. Tinggal yang menyiapkan itu siapa? Kapan, di mana, berapa jumlahnya? Ya ini ketua minta ada beberapa wakil itu Pak Ketua. Pokoknya begini Pak Ketua teman ya. Kalau 2 kali kita sudah bisa melakukan pelatihan ini, saya minta Pak Ketua mengundang gubernur untuk dialog diskusi di Galero. di mana? Hotel kita di Kota Balerung.
Matraman. Saya yakin beliau bisa nih. 2 kali kita berikan pelatihan, kita langsung undang gubernur datang ke Jakarta untuk kita adakan diskusi di situ. Kita undang ketua-ketua Minang itu. Gubernur punya undang semua. nomor HP Bapak Pramono Anung. Kita undang. Pas saya tahi bahwa yayasan Bina Ranto telah berikan pelatihan ini, pelatihan ini, semua nanti ini yang aksesoris apa? Ya, Menyiapkan ya, ya, ya. ininya. Kalau menyiapkan semuanya, tayangannya Pak. Bapak tidak memberikan Kita penjelasan. dulu kan gubernur juga. Target kita ke situ Pak Ketua, buat Pak. Iya. Saya dorong ketua ke sana. Saya tolong nih. Saya Pak, tambahkan. siapa dirikan gratisnya gimana gitu. Jadi Pak Wadi saya akan minta tolong. Ingat tadi bicara masalah agama tadi, saya jelaskan, saya ulang lagi. Mohon maaf saya tidak menggurui, tapi mengingatkan. Pada saat kita meninggal nanti ditanya, ilmu untuk apa? Digunakan untuk apa? Pengalaman Pak, pengalaman Bapak, ilmu Bapak digunakan untuk apa? Betul. Cicing wae di imah. Allah Iya. itu atuh. Ini bahasa Sunda nih. Liar. Udah ngerti kan tuh Malaysia dong. Jadi Oke. Ya. jawab Pak skor dulu. Nah. Oke. Ya. Kita Jadi ke Pak Karno Beko, kalau memang tidak bisa sampai Pak Ridwan kalau sebanyak 1 karena urusan lain, Oke. izin kami melanjutkan Beko. Oh, silakan. Sama Pak Ridwan bayi Balia. Sebelum kita mulai kan awak sholat dulu kok. Nah dari pagi Lanjut tadi lagi. dari subuh ladoh yang disediakan. saya nggak paham. Oh, Lupa lagi. ngerti itu. Nah, Itu terang itu. Bukan terang udah. Terang Cuma- udah. cuma kadang Tapi kadang liar. harus gitu. Liar gitu ya. kudu dihapurakan. Dan mohon maaf saya nggak membersamai ya. Oh, Saya ada niat. Kan tanggal 9-10. Dia puasa. Oh, jadi itu tadi itu Ya. belum minum-minum. Belum. Oh. Makanya saya tadi saya udah punten duluan tadi. Ada. Bener. Kalau orang Sunda pasti paling baik. Hmm. Bilang punten dikasih mangga. Nggak, terima kasih. Punten kasih mangga langsung. Jadi sementara panas skor anu dulu di Iya, skor Close, siklusnya. close dulu, close.